5, 4, 3, 2, 1, close the door. Di tengah-tengahnya wabah virus namanya virus corona ini, seluruh dunia itu pada panik, pada mewabah. Dan negatifnya di tengah-tengah virus corona ini ada salah satu pihak para oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi mereka. Contohnya misalnya masker, penimbunan masker ditimbun jadi harga jadi mahal. Terus belum Profesor Dr. Uner yang nemuin obat itu katanya dia nemuin obat dari jahe dan kunyit. Nah, jahe dan kunyit harganya jadi mahal juga. Nah, ini yang dan ada yang lebih parah lagi, ini yang paling baru ini. Gimana? Corona itu dibuatin lagu. Ya, saya tahu itu lagunya. Nah, saya tahu nggak tahu lah lagunya. Nah, tapi sebelum itu saya mau tanya dulu nih. Anda ini siapa? Nama saya Alex. Alex. Ya. Oh, terus kenapa saya kok mau ngundang saya ngundang Anda ini kenapa? Gak tahu ya. Tiba-tiba ada surat masuk ke kamar saya. Ngomongnya, "Bro, besok nganggur." Itu. Ya, saya balas suratnya. Terus seminggu kemudian datang lagi. Besok kalau nggak hujan bisa mampir ke studio, bisa. Ya sudah, saya datang aja ke sini. Ya maksudnya Anda ini bisa apa, punya keahlian apa kok mungkin kenapa saya mau undang Anda gitu loh. Oh gitu. Jadi sebenarnya basically saya ini musik producer. Saya berkecimpung di dunia audio editing, sound engineering dan produksi musik di platform Fiverr.com. Wah, keren tuh. Saya dengar Anda bisa menghasilkan $1.000 per tahun tanpa meninggalkan kos, bener nggak itu? Ya, bisa dibilang benar juga. Nah, ini kembali lagi nih ke lagu Corona itu tadi yang viral tadi. Anda tahu kan lagunya kan? Iya, tahu. Mungkin bisa di setel lagunya, mau tak setel lagunya dulu ya. Ya. Ya, kita setel lagunya. Oke, kita. Gak pakai headset bisa dengar lagunya. Ya kan lagunya pakai speaker. Pakai speaker, tapi sampai punya ilmu. Oh, enggak lah, saya enggak. Itu nanti saja. Saya kuat ya. Ya, itu tadi lagunya. Oke. Apa nanti corona nanti virus janda merana? Komunitas rondo merana lah. Itu. Gimana tanggapan Anda sebagai sound engineer terhadap lagu yang sedang viral ini? Ya sebenarnya kalau kita ya dari unsur musikalitas, sejauh yang saya dengar bisa dibilang 75% itu termasuk plagiarisme. Kok bisa gitu? Sampai tahu lagunya background soundnya di film SpongeBob yang diremix oleh DJ Gaga. DJ Gaga, SpongeBob, Gaga kayak kakak. Itu Ya. gua tahu sih. Kalau tapi yang SpongeBobnya itu yang mana? Kan kalau abang main TikTok, Ya. nah kan lagi viral nih, gerakan lagu SpongeBob yang diremix pakai lagunya DJ Gaga. Nah, lagu itu ternyata dijadikan intro di lagunya si virus corona ini, di lagu corona itu. Nah, itu yang poin pertama. Poin kedua, lagu-lagu ini menurut saya juga liriknya mengandung unsur sara. Oh, sarannya di mana ya? Mungkin nggak terlalu ke sara ya, lebih kesan hal-hal yang sensitif terkait suatu penyakit. Karena itu menurut saya bukan hal yang seharusnya dibentuk sedemikian rupa untuk sebuah konten yang seperti itu. Ya, sekarang kan waktunya industri 4.0, di mana kaum muda itu dituntut untuk kreatif. Kalau waktu ya fan aja sih dia buat lagu kayak gitu. Dia kan kalau lagu oke lah lagu plagiat, tapi kan lagu itu kan juga diremix juga. Yang jadikan sebuah lagu yang mengartikan yang lain. Misalnya Corona bukan dia nggak menyinggung korban atau apa, dia bilang corona itu rondo janda merana. Oh. Tapi emang ada kata-kata yang menyinggung suatu sara, katanya sara itu suku, agama, ras dan apalagi itu. Emang ada yang nyinggung-nyinggung itu?
Oke. Mungkin saya mengutip salah satu kata-katanya, yaitu ada lirik yang mengandung tulisan virus corona, virus dari Cina. Nah, sedangkan di beberapa bagian negara kata corona itu sudah di blacklist. Tahu nggak? Jadi corona itu dijadikan censorship. Kalau kamu ngetik corona itu jadinya sensor. Oh, kalau gua tahu kalau itu. Kan? Nah. Nah, mungkin pihak apalagi YouTube kan, YouTube itu menghargai kebijakan negara-negara lain yang membuat kebijakan terkait corona itu, karena apalagi kalau di Indonesia malah dibuat lagu coronanya. Nah, mungkin karena itu alasan YouTube men-take down sumber video dari si corona itu. Kalau nggak salah ya, kalau kata-kata corona itu di blacklist karena lagi kebanyakan hoax soal corona, makanya kata-kata tulisan corona itu lagi di filter, misalnya di Facebook, di YouTube. Tapi kalau soal lagu itu kan dia tidak sedang membuat hoax atau apa, dia kan sedang mengembangkan kreativitas. Nah, mana? Sekarang begini bro, kreativitas itu memang tidak terbatas. Ya, betul. Tapi kita dibatasi. Dibatasi oleh siapa itu? Hukum dan undang-undang. Setiap negara punya hukumnya masing-masing, undang-undang masing-masing. Kalau kita bicara soal kreativitas itu imajinasi nggak ada batasnya dong. Nah, tapi imajinasi itu dibatasi oleh norma, agama, dan hukum-hukum di negara. Hukum-hukum di negara mana itu? Kalau soal lagu virus corona berarti negara Indonesia ini? Bukan dong, kan ini kan kaitannya sama take down di YouTube. Ya. Ya berarti kebijakan di YouTube-nya lah. Kebijakan di YouTube-nya. Ya karena setahu saya pemerintah juga nggak menuntut si penyanyi itu, pemerintah nggak memenjarakan dia, nggak mempidanakan si pencipta lagu ataupun penyanyinya, meskipun menurut saya itu 75% plagiarisme dan liriknya juga mengandung hal yang menurut saya kurang bagus. Ya, Anda bilang hukum negara tadi kan, tapi katanya pemerintah tidak menuntut penyanyinya, justru yang men-take down YouTube-nya, berarti hukum dari YouTube-nya dong. Iya, bukan hukum sih, lebih tepatnya term and use, aturan pakai. Aturan Tahu pakai. Ya. Oh, aturan komunitas. Ya. Community standard. Jadi, Oh. mereka punya standar-standar tertentu yang hal yang boleh diupload, hal yang berbau plagiarisme kan pasti di take down. Oh, berarti kalau gitu. video seperti saya ini plagiat itu mungkin take down juga dia. Ya bisa jadi. Oke. Nah, kalau berdasarkan pandangan Anda sebagai sound producer kembali lagi kepada plagiarisme. Nah, itu plagiarisme 75% dari suara SpongeBob dan lain-lain. Ya. Bukan suara SpongeBob, lagu yang ada di film SpongeBob itu kan sudah diremix. Nah, remixnya itu dipakai di lagu Corona ini. Hasil remixnya itu dijadikan beat. Aku bilangnya sih nada dasarnya itu sama plot gitu loh. Bahkan alur nadanya pun juga 75% mirip. 75% mirip terhadap yang remix. Tapi bukannya SpongeBob-nya kan? Ya bisa dibilang mirip sama SpongeBob-nya juga. Kan mirip sama SpongeBob karena emang hasil dari remix kan? Lo remixnya itu juga sebenarnya juga mirip sama SpongeBob, cuma diganti ke stylenya aja. Style versi remix. Nah, style versi remix, cuma nadanya sama. Versi remix, oke lah. Karena dia nge-remix, berarti kan dia punya berhak untuk mempublish lagu versi SpongeBob itu dengan royalti sekian. Kan memang ada peraturannya di itu seperti itu tuh. Iya. Nah, berarti kalau yang misalnya lagu Corona nanti Anda bilang plagiarisme, dia kan mengambil hasil versi dari remix ini. Sementara yang hasil dari remix ini dia nggak punya hak untuk mengklaim bahwa itu hasilnya dia, benar nggak? Kan itu hasil remix juga. Ya memang. Berarti sah aja dong lagu Corona ini dia menggunakan memplagiatkan versi remix. Dia bukan memplagiat versi SpongeBob, tapi yang versi remix. Ya gini ya, kan kalau kita tanya soal take down atau pemblokiran itu erat hubungannya sama konten ID. Nah, setiap audio atau musik yang sudah didaftarkan di konten ID YouTube, nah itu pasti akan terindeks di algoritma YouTube itu. Jadi setiap kita upload gelombang yang sama, bentuk audio yang sama, itu pasti akan terdeteksi oleh YouTube. Masuk ke konten ID. Jadi konten ini sama dengan konten ini, mirip, lebih tepatnya mirip, comparison. Nah kemungkinan saya nggak tahu ya, mungkin karena kenapa kok si DJ Gaga ini berani mempublish lagunya di sini, mungkin karena si DJ Gaga sudah dapat izin dari pihak Nickelodeon.
Yang kedua mungkin si DJ Gaga sudah membuat perjanjian lain yang tidak kita ketahui sama si Nickelodeon, makanya dia bisa mempublish lagunya sedemikian rupa. Beda sama pihak kasusnya si lagu Corona ini. Ini pendapat pribadi saya sih. Saya nggak tahu perjanjian seperti apa yang sudah dibuat oleh mereka. Tapi kalau pendapat saya mungkin alasan kenapa itu bisa di take down kayak gitu. Bisa jadi Anda bilang bahwa lagu Corona ini di take down karena masalah copyright. Bisa seperti Copyrightnya, tapi copyrightnya si remix, bukan copyrightnya si SpongeBob. Sebenarnya remix itu nggak ada copyrightnya. Remix itu adalah hasil aransemen. Jadi bukan kepemilikan. Kepemilikan itu cuma dimiliki oleh satu, yaitu pencipta. Nah, pencipta kan. Ya. Tapi masalahnya si pembuat lagu Virus Corona ini dia ngeplagitnya dari remix. Berarti sah aja dong dia buat seperti itu. Remix itu bukan nggak bisa dibilang sumber. Karena remix itu juga ambil dari sumber. Jadi kalau kita ngambil dari remix ambil dari sumber, kan secara nggak langsung kita juga ambil dari sumber. Nah, jadi kalau kita jabarkan lebih gampang lagi, si remix ini itu sebagai hak pemakai. Hak pemakai. Jadi pencipta lagu itu punya 4 hak. 4 hak yang bisa diberikan: hak penggandaan, hak pemakaian, hak pemasangan di video atau film. Yang terakhir itu hak untuk penjualan CD. Oh. Nah, iya. si DJ Gaga itu mungkin sudah melakukan perjanjian terkait hak pemakaian. Nah, mungkin karena si lagu Corona ini nggak melakukan prosedur seperti itu, kemungkinan di take down di sisi situnya. Ternyata pihak SpongeBob-nya. Ya. Berarti kalau misalnya gini nih, lagu DJ Corona ini mau plagiat pihak SpongeBob, kan ada algoritmanya, take down, otomatis jelas. Tapi kalau dia si pihak Corona ini bukan pakai pihaknya, bukan ngeplagiat SpongeBob-nya, tapi ngeplagiat remixnya, memang masih ada algoritma seperti itu. Take down itu ada 2 macam. Take down yang karena sistem dan take down karena report. Oh iya, kalau nggak salah itu di videonya itu gua lihat itu di komentar-komentarnya banyak komentarnya budrut ya. Budrut. Ya, mungkin ya kan saya nggak tahu karena itu di take down-nya karena apa, mungkin karena ya dua alasan ini sih. Mungkin ada yang report atau karena sistem memandang video itu adalah plagiarisme. Audio yang ada di video itu plagiarisme itu juga bisa. Apalagi kalau dua-duanya sudah kena plagiarisme plus di report lah. Iya. Habis. Nah, misalnya gini, sebagai sound engineer, kalau misalnya lagu itu tidak terdapat plagiarisme dan liriknya juga bagus, di industri kreatif, di industri 4.0 ini, di dunia penuh kreativitas ini, menurut kalau misalnya anda yang punya kesempatan seperti itu, apakah anda bakal mengambil kesempatan seperti itu, membuat lagu Corona seperti itu tanpa plagiarisme dengan lirik yang bagus misalnya? Apakah anda akan mengambil ikut andil dalam membuat lagu Virus Corona? Kan itu kesempatan. Ya kalau kita bahas soal bagus ya, bagus kan subjektif, satu orangnya masing-masing. Nah, ya kalau saya tentu mau lah, apalagi kalau konten yang saya buat itu berbau positif, membuat orang-orang tuh biar nggak takut sama Corona, biar mereka bisa lebih aware sama Corona, bukan malah membuat lelucon gitu loh. Jadi konten kan nggak harus selamanya lelucon atau buroan. nah Kan itu juga bisa konten yang membangun. kalau gitu gua setuju sih. Gua setuju. Berarti gak apa-apa ya sebenarnya kita buat lagu tentang Corona tapi isinya tentang yang positif gitu ya. Ya nggak apa-apa. Oh, itu setuju gua. Oke. Sebenarnya saya bingung, bro. Ya, Anda siapa ya? saya. Nama saya Ray Corbuzier. Ray Corbuzier. Anda siapanya jadi Corbuzier? Ya, saya bukan siapa-siapa jadi Corbuzier. Saya gak ada hubungan dengan dia. Saya ngapain? Bapakmu namanya siapa? Bapak saya namanya Nandy Corbuzier. Oh, Nandy Corbuzier. Nah. Oh, ibu? Isna Corbuzier. Oh, jadi kakek keturunan Corbuzier. Oh, bukan. Corbuzier itu bukan keturunan, tapi marga. Oh, marga Marga di India loh. Jangan gue ini marga beneran ini marga. Oh, ya, maaf. Marga di India. Oh, marga di India, Corbuzier. Saya kemungkinan saya keturunan India, mungkin saya nggak pernah tinggal di India. Warga India. Tapi yang saya tahu di Indonesia itu Corbuzier ya cuma Dedi itu loh. Saya baru tahu kalau ternyata ada Corbuzier yang lain, karena Corbuzier kan identik sama sulap dan magic gitu. Mungkin masnya bisa sedikit menunjukkan. Jadi gini,
Emang setiap keturunan Corbusier, marga Corbusier itu punya kekuatan magis. Oh, magis. Nah, jadi soal kenapa di Indonesia cuma ada Deddy Corbusier, dia seperti kembali ke pernyataan gua tadi, dia mempentingkan kepentingan pribadi, keuntungan pribadi. Dia memonetisasi kekuatan yang diberikan oleh marga Corbusier. Oh, memonetisasi. Iya, sebenarnya marga Corbusier semua bisa magic, cuman ya gitu. Kalau dia memonetisasi magic dari marga Corbusier, dia menamakannya sulap. Oh, gitu. Ini bakal saya tunjukkan ini, kalau nggak percaya. Gimana? Oke. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.